Terus itu tadi interanggung dari suara depan, tengah, ke tengah, ujung. ke ujung. Ya, dari dari apa namanya depan, tengah, ujung ya itu interanggung tadi ya. Ya, itu jarak interanggung yang cukup. Dan antar anggung dari satu anggung ke anggung berikutnya. Satu anggung itu lengkap tadi ya, ada depan, tengah, ujung. Terus anggung yang berikutnya lagi depan, tengah, ujung gitu ya. Wajib ya. Oke. Ya harus stabil komplit juga. Kalau nggak stabil komplitnya juga nggak bisa dinilai kan. Betul. Berarti itu irama. Terus dasar suara ini gimana? Dasar suara ya. Saya mencoba untuk menjabarkan sebisa saya, semampu saya, Mas Yudi. Mohon maaf memang ini ilustrasi untuk dasar suara memang sangat sulit ya. Betul. Karena ya itu tadi dasar suara ini diambil dari suara-suara gamelan. Oke, coba kita jelaskan, kita jabarkan. Dasar suara itu terdiri dari 3 subunsur. Kandel, garing, bening. Tebal, kering, bening. Kita bahas dulu dari sisi tebal. Subunsur tebal. Yang dimaksud tebal itu yang seperti apa? Apakah tebalnya 2 cm, 3 cm, 1 cm? Itu bukan. Kalau suara itu kan tidak bisa digambarkan dengan ketebalan seberapa tebal. Ya. Jadi intinya dasar suara itu komposisinya harus serba cukup. Tebalnya nggak perlu berlebihan. Keringnya nggak perlu berlebihan, beningnya nggak perlu berlebihan. Jadi kalau tebalnya berlebihan tapi keringnya kurang, beningnya kurang, otomatis dasar suaranya tidak bagus. Keringnya berlebihan nanti salit. Karena tebalnya kurang, beningnya kurang, otomatis salit. Terus tebalnya kurang, mungkin juga burung kurang terdengar ya. Tebalnya kurang, otomatis ya. Karena tipis jadi kita kurang bisa mendengar, apalagi digantang gitu ya. Leres. Jadi tebal saja. Tebal itu kalau bahasa Jawanya antep, berbobot. Bisa dibilang seperti itu. Kalau bahasa sekarang gampangnya ngebas wis. Basse dalam audio itu digambarkannya bass. Kalau kering itu bisa digambarkan dengan treble. Kalau bening itu bisa dengan echo. Bahasa tapi modernnya. Bukan echo yang tulang-tulang bukan ya? Bukan yang bergaung, bukan. Bukan beda. Bahasa gampangnya kita menjabarkan dalam audio yang modern saat ini itu bass, treble, echo, cuman bukan itu juga. Jadi makanya saya tadi menggambarkannya bisa luas sekali dasar suara. Susah untuk mengilustrasikannya ya. Intinya cuma mungkin kalau di Kumania ada yang ingin belajar sebetulnya langsung dipraktek ya kalau untuk dasar suara ini ya. Karena kita bisa mendengar burung kemudian bisa itu seperti itu atau dibandingkan mungkin ada 1, 2, 3 burung itu seperti itu lebih tebal yang ini seperti itu mungkin mungkin saya bisa memberi gambaran itu kalau nanti visual aplikasinya di lapangan atau mendengarkan burung secara langsung itu kalau patokan saya itu tebal burung yang tebal kurang kering itu pada saat kita di bawah gantangan persis burung itu terdengar jelas. Tapi pada saat kita menjauh dari gantangan, itu burung itu terdengar kurang jelas. Berarti itu tebal tapi kurang kering. Kalau burung yang kering tapi kurang tebal, itu kebalikannya. Pada saat kita jauh dari gantangan tersebut, dari burung tersebut, itu terdengar jelas. Tapi pada saat kita di bawahnya justru tidak terdengar. Kalau kering tapi kurang tebal. Itu gampangnya kita untuk mengetahui. Juri-juri pun mungkin menilai dengan teknik seperti itu. Atau mungkin ada standar jarak berapa gantangan kita bisa masih mendengar itu berarti tebal keringnya masih gantangan. 2 atau 3 gantangan atau 2 atau 3 gantangan. Oke, 2 gantangan sama-sama masih dengar. Oke, dasar suaranya dinilai masih sama. Mundur lagi 3 gantangan. Jelas yang sini. Berarti dasar suaranya otomatis bagus yang sana. Tapi tidak menutup juga, jangan ditutup bahwa bening itu penting. Karena bening itu yang menghasilkan dari setiap unsur terutama tengah dan ujung. Yang bahasanya bergengeng, bergema, berdengung. Dari suara tengahnya ngengnya itu dari beningnya. Tanpa itu pun otomatis suara tengah, suara ujung nggak bisa maksimal.
Panjang, bulat, bersih, tapi kalau nggak bergema nggak bisa maksimal tuh nilainya Mas. Iya, betul. Nah, itu beningnya itu masuk di unsur situ. Oke. Itu jangan salah kaprah bahwa burung dari jarak jauh didengarkan, dari jarak dekat didengarkan, sudah terdengar tembus. Iya. Ya kan, lantang. Iya. Nah, itu belum tentu. Iya. Itu dasar suaranya bagus. Dan itu sangat mempengaruhi, bening itu sangat mempengaruhi kriteria tengah dan ujung. Membatnya itu juga harus bening. Kalau nggak bening, otomatis nggak mungkin membat, pasti nekak, ngerem gitu Mas. Betul. Ujungnya juga seperti itu. Berarti tadi irama ada 3 juga ya poinnya tadi. Tebal, kering, dan bening ya. Dasar suara. Maaf, dasar suara. Tebal, kering, dan bening. Oke. Jadi gampangnya jadi tebal, lantang. Kering, nyaring. Bening adalah dengung, gemangeng. Dan gitu empuknya suara. Jadi ini bagaimana caranya kita mencoba mengilustrasikan, menjelaskan kepada Dikumania saya dan setahu saya karena memang ini apa namanya, mungkin dari apa ya namanya, falsafah atau budaya Jawa gamelan itu rosok, ya, yang dengan rasa ya, rasa itu susah untuk diilustrasikan ya. Oke, jadi sudah lengkap tadi irama dan dasar suara nggih. Nah, sekarang dari 5 komponen penilaian tadi, depan, tengah, ujung, kemudian dasar suara, irama. Nah, biasanya kan di dalam lomba itu seringkali apa namanya, dari sekian banyak burung ternyata ada yang nilainya sama ya, sampai ke 5 komponennya gitu kan. 5 komponennya sama. Kemudian kan ada aduan ini. Aduan. Nah, ini mana dulu yang didulukan dari ke 5 komponen ini kan gitu. Atau gimana penjelasannya mungkin? Jadi lomba derkuku itu kan dilaksanakan dalam 4 babak. 4 babak. Nah, yang diadu pertama kali untuk perankingan itu adalah 2 babak, jumlah nilai 2 babak yang tertinggi. Jumlah nilai 2 babak tertinggi ya. Yang 2 ini kan tadi 4 babak. Yang 2 ini untuk buat nilai cadangan. Pada saat ini yang 2 babak nilai tertinggi tadi dijumlah ternyata nilainya sama, draw. Masih sama. Diadulah, diperbandingkanlah nilai cadangan yang tertinggi. Setelah nilai cadangan yang tertinggi tadi ini diadu ternyata masih sama, maka diadu nilai cadangan selanjutnya. Apabila ini masih sama, maka diadulah dari nilai gaya irama. Dari gaya irama dulu ya, irama dulu. Gaya irama, kita akumulasikan 4 babak, ya kita jumlah gaya iramanya nilainya bagus yang mana, jumlahnya banyak yang mana. Kalau ternyata gaya irama yang jumlahnya masih sama nilainya, maka diadu mulai dari gaya irama mulai dari babak keempat, lalu ketiga, kedua, ke-1. Oh ternyata masih sama lagi, kita adu mulai dari dasar suara, akumulasi lagi, lalu diurutkan lagi. Lalu kalau masih nilainya tetap sama, diadu tetap sama ke suara tengah. Suara tengah? Bukan suara ujung dulu ya, suara tengah? Itu menurut kongres yang tahun 98 memang suara ujung. Lalu kemarin 2019 kita munas lagi, kita